Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk pada malam 10 akhir di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebebasan bagi setiap hambanya yang sungguh-sungguh dari api neraka jahanam. Maka 10 hari akhir selain disunnahkan, ditekankan untuk kita semua untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita pun disunnahkan untuk memperbanyak doa, Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah bebaskanlah kami dari api neraka. Ramadan datang dan tidak terasa akan berakhir. Ramadan akan meninggalkan kita semua, dan hanya orang-orang yang istiqamah akan tetap menjaga eksistensinya meskipun Ramadan telah tiada. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, konsisten. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan datang turun kepada mereka. Seraya malaikat mengabarkan, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan janji surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Setelah Ramadan berakhir, tanda puasa kita diterima Allah, tanda Ramadan kita ini berbekas kebaikan adalah dengan menetapnya sifat-sifat baik, kebiasaan yang terpuji yang sudah kita bina selama bulan Ramadan. Baik rindu dengan berpuasa nanti, akhirnya memperbanyak puasa sunnah. Rindu dengan sholat tarawih, karena sudah tidak ada tarawih maka dia memperbanyak qiyamul lail. Tetap bersemangat untuk sedekah meskipun Ramadan telah tiada, dan membiasakan diri untuk menahan hawa nafsu dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah hadirin wal hadirat, pada 10 hari akhir ini, selain kita disunnahkan untuk memperbanyak ibadah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah tersebut dengan cara beriktikaf. Karena sebab iktikaf itu bisa melipat gandakan pahala. Diriwayatkan di dalam hadis oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla, ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalathata khanari." Barang siapa yang beriktikaf sehari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan antara dirinya dan api neraka pemisah sejauh 3 parit jaraknya. Kullu khandakin ab'adu mimma bainal khafiqaini, dan antara parit tersebut jaraknya jauh seperti timur dan barat. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi juga dijelaskan, man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini. Barang siapa yang beriktikaf pada 10 hari akhir Ramadan, maka dia seolah-olah seperti orang yang berhaji dan melaksanakan umrah, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Yang dimaksud iktikaf 10 hari akhir ini adalah menggabungkan semua malamnya, bukan hanya memilih malam-malam ganjil saja, atau bukan juga istrikaf. Beda-beda tipis nih Pak, antara iktikaf dan istrikaf. Istrikaf neng omah, istrikaf neng omah, iktikaf neng masjid. Kenapa Pak hari ini nggak kelihatan di masjid? Saya iktikaf di sana, padahal istrikaf. Nah, kita akan bahas tentang keutamaan serta tata cara iktikaf ini. Jangan sampai iktikaf kita hanya berbuah kebiasaan, pindah tempat makan, pindah tempat tidur, tapi tidak bernilai ibadah. Ulama menjelaskan, iktikaf secara bahasa habsun nafsi 'anil tasarrufatil 'adiyah, menahan diri dari berbagai macam aktivitas rutin. Kita semua meninggalkan keluarga, pekerjaan, perdagangan, aktivitas-aktivitas rutin pada 10 akhir ini untuk apa? Lebih banyak berdiam diri di dalam masjid. Secara istilah, ulama jelaskan muktun makhsusun li syakhsin makhsus fi makanin makhsus biniyatin makhsusun. Iktikaf adalah berdiam diri dengan syarat ketentuannya bagi orang yang tertentu pada makan atau tempat yang dikhususkan dengan tujuan yang khusus pula. Jadi iktikaf ini ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Tidak bisa sembarang iktikaf. Di antara syarat sahnya iktikaf itu ada 6. Yang pertama, niat. Berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu sah bergantung dengan niatnya. Apa yang membedakan ada orang masuk ke dalam masjid cuman dianggap tidur-tiduran, istirahat atau baring-baring sesaat, dengan ada orang yang masuk ke dalam masjid meskipun dia tidur-tiduran, istirahat sesaat dinilai sebagai iktikaf, dan itu adalah ibadah. Yang membedakan adalah niatnya. Mungkin kita yang bekerja di kantor, masjid musola dekat kantor, setelah sholat zuhur kita pun ngadem di dalam masjid, santai di dalam masjid. Begitu juga yang bekerja di pasar, dekat masjid di pasar, setelah sholat zuhur istirahat di masjid, tidur di masjid, tetapi menjadi ibadah sebab disertai niat iktikaf. Jadi ketahuilah bahwa iktikaf ini bukan hanya pada bulan Ramadan. Meskipun kesunahannya, penekanannya adalah pada bulan Ramadan dan 10 akhir Ramadan. Tetapi setiap saat, kapanpun, dimanapun ketika kita masuk ke dalam masjid, baik untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah, kemudian hadir ke majelis ilmu atau sekedar duduk dan istirahat di dalam masjid saja, disunahkan untuk niat iktikaf. Jadi kita semua yang akan beriktikaf
sekitar 7-6 malam ke depan, maka jangan lupa berniat masuk ke dalam masjid. Bagaimana cara niatnya? Cara niatnya ketika masuk ke dalam masjid, diam sesaat, sekadar tumakninah. Orang tumakninah di dalam sholat itu diam, tidak merubah posisinya. Maka ketika diam sekadar tumakninah atau sekadar bacaan subhanallah, baru dalam hatinya menghadirkan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Kenapa disyaratkan dengan tumakninah? Karena ini bagian rukun iktikaf. Seperti halnya di dalam sholat, semua rukun sholat dikerjakan dengan baik, tetapi sholatnya tidak tumakninah, maka dianggap sholat tersebut tidak sah. Yang ketiga, iktikaf mesti dilakukan di masjid ataupun musola. Masjid dan musola istilah kita dengan istilah fikih tentulah berbeda. Di istilah kita masjid ya seperti ini, musola yang tidak ada sholat Jumat, itu pembedanya. Adapun di istilah fikih tidak dikenal sebagai musola, melainkan masjid jami' dan masjid saja. Masjid jami' seperti Al-Furqan, masjid jami' seperti Al-Yakin di depan BRI, masjid jami' seperti Al-Anwar di Teluk. Ada tulisan masjid jami' pada sebagian masjid yang masih gaya lama. Kenapa dikatakan jami'? Karena diambil dari kata jamaah, artinya berkumpul. Orang-orang berkumpul pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi masjid jami' itu imamnya ada, makmumnya ada, sholat maktubah 5 waktu diberlangsungkan di dalamnya, dan plus mengadakan sholat Jumat. Nah, kalau yang tidak ada sholat Jumat tapi fungsinya sama dengan masjid jami', namanya masjid saja. Sampai ke lidah kita musola, sampai ke lidah orang Melayu surau, sampai ke lidah orang Sumatera langgar, dan seterusnya. Sedangkan musola menurut fikih adalah satu ruangan, satu tempat. Katakanlah di rumah kita atau di dalam sebuah bangunan, tempat itu dikhususkan untuk sholat, atau biasa seseorang sholat di dalamnya. Di dalam kantor ada satu ruangan ditulis musola. Di dalam supermarket ada satu ruangan ditulis musola. Di dalam tokoh ada ruangan ditulis musola. Itu yang tidak sah iktikaf di dalamnya. Tapi kalau musola yang berbentuk masjid seperti kita pada umumnya, aktivitas kegiatannya sama, hanya saja yang membedakan tidak ada Jumatan, maka itu dikatakan masjid tapi bukan masjid jami' dan sah untuk beriktikaf di sana. Yang keempat, syarat sah iktikaf suci dari haid dan nifas. Jadi pada perempuan yang hadas besar tidak boleh memaksakan diri untuk tetap beriktikaf. Iktikaf sunnahnya bagi laki-laki dan kebolehan bagi perempuan. Kenapa boleh bagi perempuan? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 hari akhir Ramadan sehingga beliau diwafatkan oleh Allah. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi wafat, istri-istri beliau memberlangsungkan amalan itu, melanjutkan. Istri-istri Nabi pun beriktikaf. Maka iktikaf boleh bagi perempuan, tetapi kesunahan yang ditekankan adalah bagi laki-laki. Para jamaah sekalian, kenapa wanita haid dan nifas tidak boleh masuk ke dalam masjid? Karena masjid ini tempat yang suci, sedangkan darah itu najis. Ketika darah itu belum keluar, maka tidak dikatakan najis.
Semua kita di dalam badannya ada darah, semua kita di dalam badannya ada kotoran. Maka ketika darah itu keluar, bukan sebab hari ini sudah canggih, pembalut tidak akan tembus sehingga boleh masuk ke dalam masjid, tetap tidak. Karena dalam mentaati perintah Allah, perempuan haid dan nifas itu bukan sebab darah yang dikhawatirkan menetes di dalam masjid, tetapi juga ada unsur ta'abbudi, sifat ibadah. Masuk logika kita amalkan, tidak masuk logika kita imani dan kita amalkan. Begitulah Islam. Jangan terlalu main logika, nanti menjadi orang liberal. Maka wanita haid dan nifas tidak boleh untuk beriktikaf. Selanjutnya, bagaimana laki-laki yang beriktikaf kemudian junub? Biasanya yang bujang atau yang sudah menikah tapi kurang istrinya. Iktikaf 10 hari full di dalam masjid, tidak pulang 10 hari 24 jam di dalam masjid. Rupanya malam itu bangun basah, maka cepat-cepat harus keluar masjid, tidak boleh melanjutkan tidurnya. Kenapa? Dalam keadaan hadas besar. Keluar masjid, ambil perlengkapannya, mandi wajib, kemudian kembali. Selanjutnya orang yang berakal. Jadi iktikaf minimal syarat sahnya apabila seseorang itu sudah berakal. Maksudnya berakal adalah anak-anak yang sudah sampai batasan tamyiz. Anak-anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, ngurusin keperluannya sendiri. Kalau orang tua mengajak mereka iktikaf, silakan. Dibimbing, dibantu niatnya, maka sah. Tapi anak-anak yang masih perlu bantuan orang tua, bayi umur 8 bulan dibawa iktikaf tidak perlu. Bayi umur 11 bulan dibawa iktikaf, anak umur 3 tahun dibawa iktikaf, itu belum perlu. Ustaz, kalau ditinggal di rumah gak ada yang ngurus. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kaum wanita. Mengurus anak itu wajib, iktikaf sunnah. Jangan sampai mengabaikan anak sebab ingin beriktikaf. Nanti ada pembahasan di mana wanita tetap diperbolehkan iktikaf meskipun di dalam rumahnya. Dan yang terakhir adalah syarat sah iktikaf Islam. Baik, para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada beberapa hukum iktikaf yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hukum iktikaf adalah wajib idza nazarahu. Kalau seseorang itu punya nazar, ya Allah, kalau aku bisa hatam Al-Quran sebelum 10 hari akhir Ramadan, maka aku bernazar untuk iktikaf. Tercapai keinginan itu, wajib tunaikan nazarnya. Ya Allah, kalau aku sembuh penyakit dan bisa sampai 20 Ramadan terus bolak-balik masjid, maka aku bernazar untuk iktikaf. Ya Allah, kalau aku kuat berpuasa Ramadan sampai 10 hari akhir, maka aku bernazar untuk iktikaf. Maka tertunaikan nazarnya, wajib dia melaksanakan iktikaf. Yang kedua adalah iktikaf itu sunnah, wa huwal aslu fihi, dan ini hukum asal iktikaf. Sunnah sepanjang tahun iktikaf, tidak ada pengecualian, tetapi penekanannya adalah 10 hari akhir Ramadan. Jadi nanti setelah Ramadan ini berakhir, jamaah Masjid Al-Huda ingin mengadakan iktikaf sebulan sekali pada malam Jumat atau pada malam Sabtu, malam Minggu, apapun malamnya diperbolehkan. Misal kalau mau mengadakan seperti itu, atau bahasa anak sekarang bukan iktikaf tapi mabit. Karena iktikaf tidak mesti bermalam di dalam masjid, tetapi mabit pasti bermalam di dalam masjid. Bata yabitu artinya bermalam. Jadi iktikaf boleh-boleh saja, sunnah pada waktu kapanpun. Yang ketiga, makruh hukumnya beriktikaf bagi perempuan yang mempunyai penampilan menarik meskipun aman dari fitnah. Gadis-gadis nggak perlu iktikaf di masjid, iktikaf di rumah saja cukup.
Ibu-ibu yang punya penampilan menarik, iktikaf di rumah saja cukup. Jangan sampai iktikaf di masjid buat bapak-bapak error. Siapa tadi yang kerudung pink itu ya? Akhirnya ambil tidur, kepikiran si bujang ini, bangun mimpi basah. Jadi lebih baik iktikaf di rumahnya saja. Tapi kalau perempuan itu sudahlah cantik, lantas iktikaf dia tidak menutup dirinya, nampak wajah itu, kan wajah bisa menjadi wajib untuk ditutup ketika mendatangkan fitnah. Maka haram hukumnya bagi perempuan untuk beriktikaf. Jangankan masalah iktikaf, masalah ibadah haji saja. Perempuan cantik ini kalau dia melaksanakan haji, orang-orang di pesawat nanti nggak fokus, nimbul fitnah, takut diperkosa dan lainnya, maka nggak boleh dia berangkat haji kecuali dengan mahramnya. Padahal haji rukun Islam wajib bila mampu, apalagi iktikaf yang hukumnya sampai ke derajat sunnah tidaklah wajib. Baik, para jemaah sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah di antara adab-adab yang harus kita perhatikan di dalam iktikaf. Adab-adab yang harus kita perhatikan di dalam iktikaf, yang pertama, masuk ke dalam masjid jangan lupa dahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Ini nampaknya simpel mudah, tapi banyak kita yang tidak mengamalkannya. Banyak kita yang setiap hari sering bolak-balik masjid tetapi asal masuk saja. Padahal di dalam mengikuti sunnah Nabi tersebut ada kejayaan, ada kemuliaan. Rasulullah bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammum." Dikatakan oleh sahabat Nabi bahwa Rasulullah itu suka mendahulukan yang kanan. Baik ketika berjalan, pakai sendal, pakai baju, menyisir, dan dalam setiap keadaan yang baik-baik. Maka Imam Nawawi jelaskan, hada min babit takrim. Ini termasuk dari bab memuliakan. Segala sesuatu yang baik kita awali dengan sebelah kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk majelis ilmu kaki kanan, keluar kaki kiri, seterusnya. Pakai pakaian tangan kanan dulu, pakai celana kaki kanan terlebih dahulu. Maka segala sesuatu yang baik dimulai dengan sebelah kanan. Mau pilih rumah yang kanan atau rumah yang kiri? Yang kanan dulu. Yang paham-paham, yang tidak-tidak. Baik. Setelah itu bisa jadi dengan sebab kita istiqomah, cuman masuk kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Cuman itu saja kalau kita istiqomah, maka bisa jadi itulah amal yang diterima oleh Allah Ta'ala dibandingkan tahajud kita yang kurang ikhlas, dibandingkan sedekah kita yang masih ada sifat riya, ingin dipuji, ingin dimuliakan orang lain, dibandingkan dari ibadah kita yang masih salah niatnya. Kita tidak tahu amal mana yang diterima Allah, apakah yang besar atau yang kecil, yang remeh. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, pernah satu ulama bermimpi melihat Imam Ghazali di dalam mimpinya. Kemudian ulama tersebut bertanya, "Ya Ghazali, apa yang Allah Ta'ala lakukan padamu?" "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakanku," kata Imam Ghazali. "Allah memuliakanku bukan sebab salatku, bukan sebab ilmuku, bukan sebab puasa sunnahku, tapi Allah memuliakanku sebab ketika aku sedang menulis satu kitab, ada seekor lalat yang hinggap di atas penaku, dan lalat itu meminum tinta penaku, sehingga aku pun diam dan tidak menggerakkan pena itu sampai lalat itu kenyang dari minum. Itulah yang membuat Allah menerima amalku." Sekelas Imam Ghazali. Jadi jangan kita anggap remeh amal yang kecil ini. Justru amal yang kecil ini bisa menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Setelahnya
disunnahkan sholat tahiyat masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk hatta yusalliya raka'atain, sehingga sholat 2 rakaat. Tahiyat masjid dianjurkan setiap masuk ke dalam masjid. Nah, kita yang i'tikaf pastikan keluar masuk masjid. Baik keluar untuk makan sahur, masuk lagi, keluar batal wudu, masuk lagi, keluar pergi ke tandas, masuk lagi. Maka dari situ setiap masuk ke dalam masjid disunnahkan tahiyatul masjid. 10 kali masuk, 10 kali tetap dianjurkan tahiyatul masjid. Jadi bukan awalnya saja. Nah, apabila seseorang itu tidak sempat melaksanakan tahiyat masjid, contoh tadi tinggal 50 detik sudah mau qomat, nggak sempat tahiyat masjid, maka ganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan pahalanya seperti melaksanakan tahiyat masjid bagi orang yang tidak sempat itu. Dijelaskan oleh Imam Al-Abulais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin bab kemuliaan masjid. Selanjutnya, jangan lupa masuk ke dalam masjid ada 3 doa yang disunnahkan. Yang pertama, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk membukakan pintu-pintu rahmat. Masuk ke dalam masjid, doa yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Setelah itu baru bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan di dalam masjid, tidak meludah di dalam masjid, tidak melakukan akad jual beli di dalam masjid. Akad jual beli offline ataupun online. Mungkin yang offline tidak, tapi yang online bisa jadi. Lagi di masjid, lihat di handphone, ini kan tanggal 12. Ini diskon ini, gratis ongkir ini. Akhirnya cari sibuk di masjid, bukan iktikaf tapi main handphone. Nah, kira-kira kita kalau di depan bos, di depan atasan, bos atasan lagi ngomong berani tidak main handphone? Iya pak, iya pak. Itu alamat kerja kita sudah tidak akan lama. Bos di depan kita, atasan di depan kita, berani tidak kita naikkan kaki ke atas meja? Pasti tidak. Apalagi ini rumah Allah, tempat yang terbaik di muka bumi. Kata Nabi SAW, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita jaga, jangan sampai dalam masjid masih berani untuk buka media sosial. Akhirnya di Instagram itu kelihatan wanita buka aurat, akhirnya di Facebook itu kelihatan yang tidak halal dan seterusnya. Padahal di dalam masjid. Ini biasanya bujang-bujang, baik bujang tanggung atau bujang lapuk. Maaf. Jangan sampai kita buka di handphone media sosial Instagram. Itulah sebabnya tadi di awal-awal ditekankan, iktikaf ini kan ibadah. Tapi jangan sampai hanya pindah tempat tidur, pindah tempat makan. Ngobrol agama, Ustaz kami kan ngobrol agama. Iya, 15 menit pertama. Setelah ngobrol agama habis, bahannya pun habis. Kedua, nyambung ke politik. Jadi gimana? Siapa nyoblos siapa tahun ini kan? Akhir ngobrol politik, udah agak malam ganti. Ngobrol tentang suami istri, akhirnya nggak iktikaf. La baca Quran, la sholat sunnah, wala zikir. Akhirnya ngobrol sampai pagi. Ya, hati-hati, tipuan setan banyak ketika iktikaf. Awalnya memang kata setan udah ngobrol agama aja. Akhirnya 15 menit pertama bertahannya. Setelahnya ngobrol yang lain-lain, muter ke sana, muter ke sini, sampai ngobrol harga minyak, harga beras dan lain-lain. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu beliau tuh sangat jarang ngobrol, kecuali yang keluar dari mulutnya Al-Quran, hadis atau perkataan yang baik. Ingat bahwa setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, baik yang keluar dari lisan atau yang kita tulis melalui media sosial, menghujat A, B, C, D, komen negatif dan lain sebagainya. Jangan, hindari. Kita ke masjid untuk iktikaf ini tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan rutinitas aktivitas dunia. Sampai masjid kok dunianya masih dibawa dengan segenggam handphone plus kuota datanya. Akhirnya capek. Dari rumah ke masjid untuk menghindari dunia, dari tokoh ke masjid untuk menangguhkan aktivitas dunia, sampai masjid malah dunianya dibawa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang pakai handphone ini harus orang cerdas. Maka anak-anak kita jangan sampai dia keracunan handphone. Anak-anak sekarang ini memang kelihatannya baik, tidak main di depan rumahnya seperti kita dulu, main di depan rumah, main kelereng, main yoyo, main sepeda. Tapi anak-anak sekarang main di dalam rumahnya dengan gadget dan game online mereka. Dan itu salah satu penyebab kehancuran akhlak. Walaupun main game, sekarang game pun ada iklan-iklan yang tidak baik. Walaupun iklan kartun, tapi nampaknya terbuka aurat. Hati-hati. Selanjutnya adalah ketika di dalam masjid beriktikaf, kemudian setelah mengamalkan ibadah, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sholat sunnah, capek, boleh tidur. Dan cara tidur di masjid ini, yang pertama, kosongkan saf pertama dan kedua. Saf pertama, saf kedua jangan dipakai untuk tidur, karena untuk digunakan orang-orang yang baca Quran, untuk digunakan orang-orang yang qiyamul lail, sholat sunnah. Jadi yang belum mau tidur bisa baca Quran di saf pertama, saf kedua. Yang mau memperbanyak sholat sunnah silakan di depan, jangan sampai di tengah-tengah sehingganya terganggu sebab orang yang lewat. Nah, maka dikosongkan saf pertama atau saf pertama dan kedua, mengikuti luasnya masjid dan banyaknya peserta iktikaf. Kemudian tidur seperti jenazah berbaring, yaitu menghadap ke arah kiblat dengan meletakkan lambung kanannya di bawah lantai. Tidur dalam keadaan miring. Nggak boleh kita tidur dalam keadaan tengkurap, itu makruh hukumnya. Tidur dalam keadaan miring ke posisi sebelah kanan, kemudian tangan kanan di bawah pipi kanan. Dan ini cara tidur kekasih tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau udah tidur, udah nggak sadar, tidurnya gaya bebas terserah. Yang penting diawali dengan miring dulu. Dan ingat, karena kita tidur di masjid, rumah Allah, tidur di tempat umum, maka jagalah aurat itu. Laki-laki, laki-laki semua isinya Ustaz, walaupun sama-sama laki-laki. Sesama laki-laki pun ada batasan aurat. Di mana batasan aurat sesama lelaki? Bainar rukbah wasurah, antara pusar dan dengkul. Jangan iktikaf di masjid pakai celana boxer. Ini banyak yang buka aurat, anak-anak bujang di tepi jalan, naik motor dengan temennya, udahlah pakai boxer, naik motor, tambah ngangkat celananya, udah itu kulitnya hitam. Ini masalah bukan nafsu atau tidak nafsu, tapi aurat. Masalah mentaati perintah Allah. Jadi jamaah sekalian, tutup di bawah dengkul, tetap pakai celana panjang. Jangan tidurnya pakai sarung. Nanti udah gaya bebas, ngangkat sarungnya. Celana panjang di bawah dengkul, di atas pusar.
Dan ini termasuk perkara yang penting yang banyak diabaikan hari ini. Ke masjid pakai baju koko, pakai sarung. Ke masjid pakai jubah. Nyuci mobil, nyuci motor depan rumahnya pakai celana boxer telanjang dada. Lagi ngapain Pak Haji? Nyuci mobil. Ustaz, kan dada bukan aurat. Dada bukan aurat di depan mahram, depan istri, depan ibu, depan kakak, adik, gak masalah. Tapi di depan ibu-ibu yang mau pergi ke warung, dada itu aurat. Jangan sampai, Ustaz saya udah tua, ibu-ibu juga melihat saya gak nafsu. Walaupun ini bukan masalah nafsu dan tidak. Depan rumah kita tetap jaga aurat. Cuci mobil boleh, cuci motor silahkan, jangan telanjang dada, jangan cuma pakai boxer. Nah ini yang harus kita perhatikan, karena laki-laki pun ada batasan aurat dengan sesama laki-laki. Kalau dengan perempuan yang gak halal, seluruh tubuh laki-laki ini aurat, kecuali apa yang biasa kelihatan. Yang kelihatan biasa apa ya? Tangan, kepala, kaki, betis ke bawah. Baik. Nah, tidur di dalam masjid, menghadap ke sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya tidak diperbolehkan menjulurkan kaki ke arah kiblat. Hadza min babil adab. Ini termasuk dari bab adab. Menjulurkan kaki ke arah kiblat itu dilarang. Kalau kita orang yang bertakwa, meskipun larangan itu tidak bersifat haram, hanya menyelisihi adab, maka kita betul-betul memuliakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang mau tidur, yang pertama posisinya seperti jenazah tadi, miring menghadap ke arah kiblat, atau kalau tidak bisa, yang kedua kepalanya dihadapkan ke arah kiblat, kakinya ke sana. Jangan kaki yang menghadap ke arah kiblat. Dan jangan tidur di bagian pengimaman. Ada kisah yang tidur di bagian pengimaman, subuhnya gak ada Pak, pindah ke kubah masjid. Cerita kakek nenek zaman dulu gitu. Kemudian tidak mengangkat suara di dalam masjid, tidak bercanda di dalam masjid, tidak berbicara dunia di dalam masjid. Sekiranya sangat penting, katakan ngangkat telepon yang harus kita jawab dari atasan. Keluar dari masjid, maka angkat di luar. Jangan ngobrol dunia di dalam masjid. Makanya di sebagian masjid-masjid Arab itu ada tulisan kalamud dunia haram, kalamud dunia mamnu. Ngobrol dunia di dalam masjid dilarang. Karena kalau di masjid aja sih kita sudah ngobrol dunia, malah memperbanyak obrolan-obrolan dunia, apalagi di luar masjid. Bahkan seorang ulama ketika dipanggil oleh pembantunya, hamba sahayanya, beliau tidak menyaut dari dalam masjid tetapi keluar dan berkata, ada apa kau memanggil saya? Seperti itu. Dan jangan kita melaksanakan sholat di tempat orang yang biasa lewat. Nah kadang-kadang ini juga yang kita perhatikan, melaksanakan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah. Maka yang pertama ambil soft terdepan. Yang kedua, kalau soft ke depan udah penuh, ambil soft yang kanan kiri. Jangan sholat di tengah, jangan sholat di sebelah pintu. Kalau soft kanan kiri sudah penuh, ambil di belakang tiang, dijadikan sutroh tiang itu, pembatas. Kalau di belakang tiang sudah penuh, ambil sholat di belakang orang yang sholat, sehingga tidak mengganggu orang lalu lalang. Nah kemudian yang terakhir adalah tentang sunnah-sunnah iktikaf. Sunnah iktikaf ini diantaranya yang harus kita perhatikan sehari penuh. Jadi kalau bisa sehari 24 jam, ini yang paling sempurna. Kalau tidak bisa, ya seperti kita ngalong atau istilahnya cuman malam saja, tidak ada masalah. Kemudian dalam keadaan puasa. Nanti setelah Ramadan kalau masih mau iktikaf dengan agenda yang ditentukan, ambil hari-hari sunnah puasa sambil berpuasa sunnah iktikaf. Dan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Adapun yang membatalkan iktikaf adalah satu, berhubungan suami istri, pulang maka batal iktikafnya.
Yang kedua, haid dan nifas bagi perempuan. Lagi tidur jam 2 malam itu keluar darah haid, maka cepat-cepat pulang, batal i'tikafnya. Yang keluar tanpa alasan, seperti keluar bukan alasan syar'i ya, seperti keluar untuk ngangkat telepon, itu kan masih bisa ditunda. Keluar untuk buang air kecil, buang air besar, nggak ada kaitannya dengan ibadah. Jadi pas keluar itu kan i'tikafnya batal, maka masuk ke dalam masjid, perbarui kembali niat i'tikafnya. Setiap masuk ke dalam masjid dari melakukan hal-hal yang bukan ibadah, maka perbarui kembali niat i'tikafnya. Mudahnya seperti itu. Nah, ini diantara perkara yang harus kita perhatikan tentang i'tikaf. Dan yang terakhir, perempuan jika tidak i'tikaf di masjid atau musola, di rumahnya saja. Katakan di rumahnya itu ada musolanya, atau di rumahnya itu dalam kamarnya biasa dia sholat di sana. Nah, menurut mazhab Hanafi, dijadikan musola tempat sholatnya, sejadahnya yang biasa dia sholat di kamarnya sebagai tempat i'tikaf, maka sah. Dan ini pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi, bisa diterapkan. Mengingat di akhir zaman ini banyak kriminalisasi. Apalagi kalau perempuan berangkat malam, pulang pagi, subuh, takut. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan, maka lebih baik di rumahnya saja. Dan para suami dan para istri, anak-anak yang menyiapkan keperluan i'tikaf bagi orang tuanya, istri yang menyiapkan baju, alat-alat i'tikaf bagi suaminya, maka istri tersebut pun mendapatkan pahala i'tikaf. Jadi bagi perempuan itu mudah dapat pahala. Cukup bantu suami untuk beramal soleh, cukup bantu suami untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Kalaupun perempuan ini hanya melaksanakan yang wajib saja, katakanlah dia sholatnya cuma 5 waktu aja, sholat sunnah gak sempat. Kenapa? Sibuk ngurus anak. Katakan perempuan ini cuma puasa Ramadan saja, puasa sunnah gak sempat. Kenapa? Sibuk melayani suami. Katakan perempuan ini gak sempat dengan ibadah sunnah, dengan ibadah wajib saja dia akan masuk ke dalam surga, diberikan pilihan dari pintu mana dia mau masuk. Dengan catatan, selagi perempuan itu taat kepada Allah dan Rasulnya dan mentaati suami yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi suami yang sedikit lebih ekstra harus memperbanyak ibadah untuk meraih surga Allah Ta'ala. Dan dalam posisi yang lain suami memiliki tanggung jawab lebih besar. Hadza, inilah terkait tentang i'tikaf. Jadi yang kemarin-kemarin masih keliru, belum benar i'tikaf kita, cuma pindah tempat tidur, pindah tempat makan, mulai dari nanti malam ganjil ke-23 kita perbaiki, kita luruskan, maka kita sempurnakan yang kurang-kurang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan dari jamaah terkait materi ataupun masalah zakat kemarin yang belum jelas, dipersilahkan. Zakat fitrah ataupun zakat mal, silahkan. Di sini ada yang kena zakat mal apa? Ya, silakan Pak. Gimana cara ngitung zakat mal? Ngitung zakat mal mudah. Ada 2 syarat yang menyebabkan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat mal. Syarat pertama, dia adalah uang yang disimpan. Ada tabungan di ATM, sudah sampai 1 tahun menurut hitungan Islam, bukan kalender Masehi.
Katakan di ATM itu ada uang kita tabung dari bulan Ramadan tahun lalu. Ini sudah masuk Ramadan, maka sudah 1 tahun. Yang kedua, jumlah minimalnya yang terkena kewajiban zakat adalah 85 gram. Ada yang mengatakan 84, ada yang 77 sekian. Yang berbeda pendapat di antara ulama. Mau ngambil yang 77 silakan, mau ngambil yang 84 silakan. Apabila sudah sampai harta itu 84 gram menurut jumlah harga emas. Kalau emas sekarang segram 1 juta, berarti 84 juta. Rupanya uang di ATM tabungan itu 100 juta. Sudah ngendap, sudah disimpan setahun. Bukan uang modal usaha keluar masuk. Memang betul-betul uang tabungan. Maka sudah terpenuhi 2 syarat itu, wajib dikeluarkan zakat malnya tiap tahun. Berapa? 2,5%. Nah rupanya dari 100 juta itu pada bulan ke-8 atau bulan ke-9 kita beli emas. Kita beli emas 50 juta. Sisanya berapa? Sisanya 50 juta. Maka yang 50 juta itu tidak terkena zakat. Tapi ini bukan ngakal-ngakalinnya. Nanti udah bulan 9 ini kena zakat nih uang saya. Beliin emas aja lah. Maka tidak terkena zakat. Akhirnya kita beli emas 50 juta. Akhirnya 2-3 bulan berikutnya dapat rezeki 50 juta lagi beli emas. Akhirnya emas itu ada 100 gram. Maka dari emas itu 100 gram kita tabung hari itu, kita simpan emas itu. Maka dari hari itu bermula waktu hitungan zakatnya sampai tahun depan pada bulan dan tanggal Islam yang ditetapkan. Bulan tanggal Islam yang sama kapan kita memulai menyimpan uang ataupun emas yang melebihi kadar 85 gram, 84 gram dan seterusnya, maka pada bulan dan tanggal yang sama itu di tahun depan kewajiban zakat bagi kita. Itu zakat mal. Kemudian zakat tijarah, zakat perdagangan. Saya beli rumah harga 4 miliar, tidak terkena zakat. Tapi saya beli rumah harga 4 miliar, per tahun saya sewakan 30 juta, 40 juta. Dan per bulan saya sewakan 30 juta, 40 juta, 1 tahun diakumulasi, maka kena zakat. Saya punya mobil harga 2 miliar, tidak kena zakat. Tapi saya punya mobil direntalkan, keuntungannya dalam setahun diakumulasi, nanti kena zakat. Jadi seperti itu. Itu juga kita yang dagang. Ini kan kayaknya di depan kita nih banyak toko, ada pasar. Di akhir tahun, dari mulai kita dagang, katakan dagangnya bulan Sya'ban, maka nanti di akhir Sya'ban tahun depan diakumulasi berapa ada laba saat itu. Laba saat itu plus modal yang tersisa. Katakan dulu nenek saya dagang baju pakaian. Laba yang ada pada akhir tahun itu 40 juta. Modal baju-baju yang belum laku sekitar 80 juta. Maka sudah terkena zakat tijarah, perdagangan. Tapi kalau tokohnya, etalasenya, patung-patung untuk bajunya, atau kalau yang punya bengkel las pagar, alat lasnya, mobil pick upnya, itu enggak dihitung sebagai modal. Ada yang nanya Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, apakah merekam kegiatan itikaf dan mempublisnya ke sebuah sosial media diperbolehkan atau tidak? Apakah merekam, membuat video tentang kebaikan amal soleh kemudian kita tunjukkan di media sosial boleh? Hukumnya boleh, selagi tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis ataupun larangan dari para ulama. Hukum asal sesuatu itu boleh. Adapun kembali kepada niatnya.
masalah pahala, apakah dia publis, dia tunjukkan ke orang untuk sebagai motivasi, atau untuk sebagai penyemangat, atau untuk sebagai unjuk gigi saya ini orang soleh. Kalau min babi riya, termasuk riya ataupun sum'ah, maka akan menggugurkan pahalanya. Jadi hari ini kegiatan kebaikan itu juga perlu diposting. Berapa banyak orang yang mempublikasikan maksiatnya. Ada yang punya diskotik, dia iklankan diskotiknya. Ada yang punya toko minuman keras, dia iklankan minuman kerasnya. Ada yang jual beli wanita, dia iklankan maksiatnya, perzinahannya. Kalaulah orang yang bermaksiat sungguh-sungguh dengan maksiatnya, kenapa orang yang taat kepada Allah malas-malas dengan ketaatannya? Jadi silahkan publikasi, dan kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh menghakimi orang yang memposting satu kebaikan itu adalah riya. Tidak. Riya itu takarannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Adapun ke orang lain kita baik sangka saja, kecuali memang jelas indikasi riya itu dengan mungkin dia memuji dirinya sendiri, perkataannya yang sombong dan seterusnya. Ada yang nanya, Pak? Iya. Masalah Zakat apa? Darah. Kalau kita masih berwudu, kita bersolat, tiba-tiba kita digigit nyamuk. Nah, kita bunuh nyamuk kan ada darah. Iya. Wudu kita enggak. Baik. Darah itu termasuk najis. Darah najis apabila dia sedikit dimaafkan, apabila banyak tidak dimaafkan. Maksudnya gimana? Mau sholat, atau katakan bahkan di dalam sholat, lagi sholat ada nyamuk lewat, gigit pipinya sakit, ditepuk nyamuk itu, nyamuk gak kena, yang pecah jerawatnya, seletak pecah jerawat, darah keluar, maka darah sedikit dimaafkan. Kalau kena pakaian ataupun kena kulit, kena badan. Untuk pakaian dan kulit ya, kalau dalam air nanti beda pembahasannya. Seperti itu masalah darah. Nah, hanya saja yang perlu kita perhatikan, nyamuk tadi kira-kira gigit siapa? Apakah darah itu darah kita atau darah orang lain? Kalau nyamuk itu gigit kita, memang kita yakin itu darah kita, gak ada masalah. Maka tidak perlu dicuci pun kalau tidak memungkinkan, tapi sebaiknya tetap dicuci, dibersihkan. Tapi kalau nyamuk itu baru nempel langsung kita pukul, belum kita tahu bahwa dia gigit kita, keyakinan kita ini kayaknya darah orang. Tadi ada yang tidur iktikaf, badannya agak besar, kayaknya dia yang digigit. Maka langsung kita cuci darah tersebut. Begitulah keadaan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu setelah ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat Ali itu setelah ditusuk oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam, sahabat Ali itu masih melaksanakan sholat meskipun darah mengalir di badannya. Nah, kalau darah sendiri nggak ada masalah. Misalnya lagi sholat ada lukanya dan seterusnya, itu tidak masalah. Selagi dia dikit masih dimaafkan, ditoleransi syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada baiknya nanti kita akan sambung kajian dengan fikih yang lebih intensif lagi, mulai dari bab thaharah, bahas tentang air, wudu, tayamum, mandi besar, membersihkan najis, dan tentang orang yang berhadas. Masuk ke bab sholat, bahas seputar sholat, syaratnya, kesunahannya, rukunnya, adabnya yang membatalkan sholat, sholat wajib, sholat sunnah. Nanti masuk ke bab yang lain, sehingga kajian kita bisa lebih teratur seperti silabus. Jadi ada target menghatamkan setiap bab-bab tersebut. Terima kasih banyak kepada jamaah sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama bisa mudah mengamalkan dan menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap konsisten sampai akhir malam Idul Fitri nanti dengan beriktikaf, dengan menghidupkan malam iktikaf, banyak berzikir, ibadah sunnah, tilawat Quran dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan la'allakum tattaqun, ketakwaan itu dari sebab puasa kita yang dijalani saat ini, dan dijadikan betul-betul kita kepribadian muslim yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Yang benar hanya datang daripada Allah, kesalahannya, perkataan ataupun perbuatan yang tidak sesuai mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.